sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Saya hanya membacakan apa kata hadis-hadis sahih mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik, apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang Muslim boleh makan bangkai paus. Ceritanya, orang Muslim kelaparan dalam kondisi berperang. Dia lihat ada bangkai di laut. Mau dimakan, ada yang melarang, itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, oh, kita terdesak kok, kita perang kok. Kita ini utusannya Muhammad, makan aja lah, enggak apa-apa. Wong terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama 3 bulan. Dan orangnya gemuk-gemuk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, nih Anda bisa lihat di layar berikut ini, segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut, kalau menunjukkan ayat ini, menunjukkan hadis ini bukan ikan. Apapun bangkai yang mengapung di laut, boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut ataupun bangkai ikan paus itu halal, boleh dimakan. Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya, Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan, ini halal. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal, biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, buku 1, halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher-leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya, lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu, perasan air tai onta itu sisanya, diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya, dilulurkanlah begitu. Ini loh. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam hand body, kira-kira gitu, untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Ada lagi hadis nih. Hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak. Dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat
di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad. Salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Ini saya sudah scan-kan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa, itu katanya Quran. Jadi saya ingin ngomong sama Sanihu Munir, kamu